Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran Al-Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang khalifah yang pertama. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Apa arti dari khulafa dan apa arti dari Rasyidin? Nah, silakan simak berikut ini. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk atau diangkat untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Arti khulafa adalah pemimpin, sedangkan Rasyidin adalah orang yang mendapat petunjuk. Kedudukan Khulafaur Rasyidin adalah sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin pemerintahan, dan sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah melanjutkan dakwah Islam, membina umat Islam, serta menyebarluaskan wilayah Islam. Nah, setelah kalian memahami tentang apa itu Khulafaur Rasyidin, kita akan belajar tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimin bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib bin Fihr. Beliau termasuk 10 orang yang dinyatakan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat semuanya berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah. Hasilnya adalah Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin selanjutnya. Pengangkatan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang mula-mula membenarkan dan masuk Islam dengan ikhlas. Kedua, beliau ikut bersama Rasulullah ke dalam Gua Thur pada saat hijrah ke Madinah. Yang ketiga, pada saat Rasulullah meninggal, beliau tetap tenang dan mampu menenangkan orang-orang yang bingung. Dengan mendengarkan atau melihat pidato Abu Bakar saat menenangkan kebingungan umat Islam. Yang isi pidatonya adalah, "Hai manusia, barang siapa di antara kamu menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah senantiasa hidup dan tidak akan mati." Itulah isi dari pidato Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa kepemimpinan beliau juga banyak sekali memberikan manfaat untuk umat Islam. Di antaranya adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dimulai pada 11 sampai 13 Hijriah atau sesuai dengan 632 sampai 634 Masehi. Nah, di antaranya keberhasilan beliau adalah yang pertama, menyatukan wilayah Arab dan memperluas wilayahnya hingga ke wilayah Syam atau Syria. Yang kedua, menstabilkan stabilitas negeri Islam yang pada saat itu masih kurang stabil karena setelah Rasulullah wafat, semua manusia atau semua pengikutnya banyak yang mengalami kebingungan. Yang ketiga, membukukan Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Dan yang keempat, memperluas wilayah Islam hingga ke daerah perbatasan Romawi dan Persia. Nah, itulah keberhasilan yang dicapai oleh
Khalifah Abu Bakar pada masa kepemimpinannya. Di samping itu, beliau juga menghadapi masa sulit. Yang pertama, menghadapi orang-orang murtad. Yang kedua, menghadapi orang yang memberontak terhadap agama Islam. Dan yang ketiga, menghadapi nabi-nabi palsu. Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, setelah beliau mengalami masa sulit dan juga keberhasilan, akhirnya beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sebelum beliau wafat, beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah menentukan penggantinya. Karena dengan cara ini dilakukan agar menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Alhasil, terpilihlah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab dalam musyawarah sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berjalan selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Beliau wafat pada hari Senin sore menjelang malam. Saat itu bertepatan di hari ke-8 bulan Jumadil Akhir pada periode ke-13 Hijriah atau sekitar 2 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, alhamdulillah demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.